aku nekat duduk di sana dan buka baju, Mama pasti bakal... Sobat Sinetron, atmosfer ketegangan kembali menyelimuti kehidupan Kansa hari ini. Segalanya bermula saat suasana di luar rumah pecah oleh tangisan bayi Sultan yang tak kunjung henti karena kelaparan. Tante Vira yang masih percaya sepenuhnya pada sandiwara bahwa Kansa adalah istri Emran langsung mendesak agar mereka segera pulang. Kansa yang sebenarnya sangat ingin menjauh sejenak untuk menenangkan pikirannya, kini tidak memiliki pilihan lain. Ia terjebak dalam jaring kebohongan yang ia buat sendiri demi menjaga kesehatan Tante Vira. Dengan hati yang berat dan penuh kegelisahan, Kansa terpaksa mengikuti ajakan Foni untuk kembali ke rumah. Setiap langkah kakinya menuju rumah tersebut terasa seperti melangkah ke dalam sangkar besi, di mana ia harus terus berperan sebagai sosok yang bukan dirinya di depan ibu mertua palsunya. Sesampainya di rumah, masalah yang jauh lebih besar langsung menghadang Hansa. Bu Vira yang sangat perhatian dan protektif terhadap cucunya, Sultan, meminta Hansa untuk segera memberikan ASI secara langsung. Ketegangan memuncak saat Bu Vira bersikeras ingin menemani Hansa di dalam kamar agar memastikan Sultan menyusu dengan benar. Hansa seketika dilanda kepanikan luar biasa. Bagaimana mungkin ia bisa memberikan ASI sementara ia bukanlah ibu kandung dari bayi tersebut? Keringat dingin mulai bercucuran dan detak jantung Hansa berdegup kencang saat melihat tatapan penuh harap dari Bu Vira. Hansa berada di ujung tanduk, di mana satu kesalahan kecil saja bisa membongkar seluruh rahasia besar mereka dan mungkin berakibat fatal bagi kondisi jantung Bu Vira. Dalam kondisi yang sangat terdesak, otak cerdik Hansa mulai mencari celah untuk meloloskan diri dari pengawasan Bu Vira. Dengan alasan ingin membersihkan diri terlebih dahulu, Hansa meminta izin untuk pergi ke toilet. Disinilah momen paling mendebarkan terjadi. Melalui sebuah celah ventilasi yang sempit, Hansa melakukan komunikasi rahasia dengan Foni yang sudah menunggu di luar. Hansa meminta Foni untuk segera menyiapkan botol susu berisi ASI yang sudah dipompa. Dengan gerakan yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara mencurigakan, botol susu tersebut diserahkan melalui ventilasi kepada Hansa. Berkat kerjasama darurat ini, Hansa berhasil memberikan susu kepada Sultan dan membuatnya tenang kembali. Bu Vira pun merasa lega, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan sebuah sandiwara tingkat tinggi yang dilakukan oleh kedua wanita tersebut. Ya Tante, biarin aja Kansa pulang sama Fatan. Beralih ke kediaman Fatan, suasana mendadak berubah menjadi kaku dengan kedatangan Trisa, ibu tiri dari Amel. Fatan, dengan sifatnya yang selalu mencoba bijaksana dan terbuka, menyambut kedatangan Trisa dengan tangan terbuka. Namun, kehadiran Trisa di rumah tersebut seolah membawa aroma persaingan dan ketidaknyamanan. Fatan mencoba bersikap profesional dan ramah, namun ia menyadari bahwa Trisa membawa beban masa lalu yang belum terselesaikan. Pertemuan ini menjadi awal dari babak baru dalam dinamika keluarga Fatan, di mana kehadiran sosok dari masa lalu Amel ini diprediksi akan mengorek kembali luka lama, atau justru membawa konflik kepentingan yang jauh lebih rumit terkait keberadaan Amel di bawah perlindungan Fatan. Ini semua tuh gara-gara anak kamu. Ketegangan di rumah Fatan mencapai titik didih saat sang ibu secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kehadiran Trisa. Perdebatan hebat pun tak terelakkan di antara mereka. Mama Fatan dengan nada bicara yang tajam menyatakan keberatan dan menolak keras jika Trisa harus tinggal menetap bersama mereka dalam waktu yang lama. Baginya, Trisa adalah orang asing yang bisa mengancam ketenangan dan stabilitas rumah tangganya. Perang mulut yang penuh dengan sindiran dan intimidasi ini membuat suasana rumah terasa sangat mencekam. Fatan terjepit di antara rasa hormat kepada ibunya dan keinginannya untuk tetap bersikap adil kepada Trisa demi kepentingan Amel. Konflik internal ini memperlihatkan betapa rapuhnya keharmonisan di rumah Fatan saat ego dan kecurigaan mulai merajai batin orang-orang di dalamnya. Lebih besar daripada pendapatannya.
Melihat ibunya yang terus bersikap semena-mena dan mencurigakan, Fatan akhirnya mengambil langkah yang sangat berani dan mengejutkan. Dengan suara yang lantang dan tatapan mata yang tajam, Fatan melayangkan sebuah ultimatum atau ancaman serius. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk meminta bantuan Oscar untuk menyelidiki secara tuntas aliran harta warisan milik Amel. Fatan mulai mencium aroma ketidakberesan. Mengapa seluruh aset kekayaan Amel bisa dikuasai sepenuhnya oleh keluarganya tanpa transparansi yang jelas? Ancaman ini seketika membuat suasana mendadak hening. Fatan berdiri tegak sebagai pelindung hak-hak Amel, meskipun ia harus berhadapan langsung dengan ibu kandungnya sendiri. Langkah heroik Fatan ini menandakan bahwa ia lebih memilih kebenaran dan keadilan daripada menutupi kebusukan yang mungkin disembunyikan oleh keluarganya. Itu berarti rumah ini semua. Di tempat yang berbeda, Puspa yang baru saja dilepaskan oleh Hansa akhirnya kembali ke apartemen Monica dengan membawa rahasia yang menggoncang jiwa. Dalam sebuah percakapan yang penuh dengan aura gelap, Puspa membongkar alasan mengapa Hansa akhirnya luluh dan membiarkannya pergi. Puspa mengakui bahwa ia telah menggunakan kartu as terakhirnya. Ia mengaku di hadapan Hansa bahwa dirinya adalah anak kandung dari Darto dan Burianti yang selama ini terpisah. Informasi ini bagaikan ledakan bom bagi Monica dan keluarganya. Puspa sadar bahwa identitas aslinya, entah itu benar atau hanya karangan belaka, telah menjadi senjata ampuh untuk memanipulasi emosi Hansa. Pengakuan ini menciptakan peta konflik baru yang jauh lebih berbahaya, di mana rahasia masa lalu kini menjadi alat barter untuk kepentingan pribadi mereka. Kamu dengar baik-baik ya. Mengetahui bahwa Hansa kini mulai didera rasa bersalah yang mendalam terkait identitas Puspa dan hubungannya dengan Burianti, Monica dan ibunya langsung menyusun siasat yang sangat keji. Melalui sambungan telepon, sang ibu mendesak Monica untuk segera kembali dan merancang langkah selanjutnya. Mereka berencana untuk memanfaatkan kelembutan hati Hansa dan rasa hormatnya kepada Burianti sebagai senjata untuk menghancurkan hidup Hansa secara perlahan namun pasti. Mereka ingin Hansa terjebak dalam dilema moral yang akan membuatnya kehilangan fokus dan akhirnya jatuh ke dalam lubang penderitaan yang sudah mereka siapkan. Episode ini ditutup dengan senyum licik dari Monica, menandakan bahwa sebuah badai psikologis yang sangat berat sedang dipersiapkan untuk menerjang Hansa. Mampukah Hansa bertahan dari serangan rasa bersalah ini? Jangan lewatkan setiap detiknya, karena pengkhianatan ini baru saja dimulai.